Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena aku masih bisa pinjam nafas hidup darimu, dan aku masih bangun hari ini, pagi ini dengan sehat dan masih melakukan aktivitasku seperti biasa. Aku berdoa untuk tetanggaku, keluargaku, teman-temanku, dan untuk semua orang yang masuk di dalam mesbah doa pagi hari ini, agar mereka menemukan kekuatan baru saat dalam kelemahan, mendapat kesembuhan dalam kesakitan, dan penghiburan dalam kepedihan. Bahkan aku yakin berkat Tuhan saat memberkati orang lain akan berlimpah. Karena semua jiwa berharga di mata-Mu ya Tuhan. Selama kami percaya dan hidup menurut kebenaran-Mu, menurut jalan kebenaran-Mu, maka semua orang pasti menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena selalu mendengar dan menjawab doaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang berkenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul menghormati dan menyembah Tuhan dengan benar. Menghormati dan menyembah Tuhan dengan benar, yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai ayat 10.
menghormati dan menyembah Tuhan dengan benar. Saya membacakannya Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 10. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dan terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit dan atas dan di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mazmur 50 ini ditulis oleh Asaf, seorang pemimpin musik dalam bait suci. Mazmur ini merupakan peringatan kepada umat Israel untuk menghormati dan menyembah Tuhan dengan benar. Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 10 terbagi menjadi 3 bagian utama. 1. Bagian untuk menyembah. Panggilan untuk menyembah ayat 1 sampai ayat 3. 2. Peringatan untuk menghormati Tuhan ayat 4 sampai ayat 6. 3. Perintah untuk menyembah dengan benar ayat 7 sampai ayat 10. Oleh karena itu, bertalian dengan judul panggilan untuk menyembah Tuhan dengan benar dari Mazmur pasal 50 ayat 10. Mari kita simak. Ada 3 kebenaran penting yang perlu kita simak dan kita renungkan dalam kehidupan kita. 1. Panggilan untuk menyembah ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan memanggil seluruh ciptaannya, termasuk Anda dan saya, langit dan bumi, burung-burung di udara, bunga-bunga di padang, pohon-pohonan, binatang-binatang, untuk menyembah dan menghormatinya.
Karena semua yang ada adalah ciptaannya. Kita sebagai ciptaan, kita harus menghormati Sang Pencipta kita, yaitu Allah, Tuhan, Juru Selamat kita. Jadi yang pertama, panggilan untuk menyembah. Tuhan memanggil seluruh ciptaannya, Anda dan saya, untuk menyembah dan menghormatinya. Jadi, kalau kita bangun pagi, kita bersyukur dan memuji, menyembah Tuhan, itulah adalah panggilan Tuhan. Hendaklah masing-masing kita melakukan hal ini hari lepas hari. Jangan jemu, tapi kita melakukan hari lepas hari. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Dia masih memberikan napas kehidupan, umur panjang, hari lepas hari, berkat, kekuatan, perlindungan, kesehatan yang baik, kasih setia, penyertaan, serta perlindungannya hari lepas hari. Mari kita semua bangun pagi hari, kita bersyukur kepadanya, dan kita dipanggil untuk menyembah Tuhan dan menghormatinya. Rekan-rekan sekalian yang mendengarkan siaran program ini, mari kita menyembah dan menghormati Tuhan, memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan, dan bersyukur kepadanya atas kasih, karunia, berkat, anugerah, pengampunan, penyucian, keselamatan yang telah Dia berikan bagi kita. Yang kedua, peringatan untuk menghormati Tuhan. Ayat 4 sampai ayat 6 dari Mazmur 50 ini. Tuhan tidak membutuhkan korban sembelihan. Tuhan tidak membutuhkan uang Anda. Tuhan tidak membutuhkan harta Anda. Tuhan tidak membutuhkan harta kita. Tuhan tidak membutuhkan kehebatan kita, ketenaran kita, pangkat kita, titel kita, jabatan kita. Tuhan tidak membutuhkan gelar kita yang hebat. Itu semua datangnya dari Dia, dan Dia berikan kepada kita. Dia berikan kemampuan kepada kita. Kalau kita mampu, kalau kita bisa mempunyai gelar, kalau kita berpendidikan tinggi, kalau kita punya harta, punya uang, punya jabatan, punya pekerjaan, punya usaha, punya perusahaan, punya apapun saja, itu karena pemberian Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan semua itu, tidak membutuhkan korban sembelihan, tidak membutuhkan harta Anda dan saya, tetapi yang Tuhan butuhkan adalah kejujuran dan kesetiaan. Kita dipanggil untuk hidup jujur di hadapannya dan setia kepadanya. Jujur dalam segala hal. Jujur, jangan bohong, jangan menjadi seorang penipu, jangan jahat. Kita jujur untuk percaya kepadanya, jujur untuk menyembahnya, jujur untuk beribadah kepadanya, jujur untuk hidup tekun, taat kepadanya dengan kesetiaan. Tuhan tidak menghendaki, tidak membutuhkan korban sembelihan kita, korban keuangan kita, korban harta kita, tetapi yang Tuhan butuhkan kejujuran kita, ketulusan kita, dan kesetiaan kita. Itu yang Tuhan butuhkan. Yang ketiga, perintah untuk menyembah dengan benar. Ayat 7 ayat sampai ayat 10 dari Mazmur pasal 50. Tuhan ingin umatnya, umat ciptaannya menyembah dengan hati yang tulus dan tidak hanya melakukan ritual atau seremonial, rutinitas kita, tetapi
dengan hati yang tulus, hati yang penuh taat, jujur, dan setia kepadanya. Jadi Tuhan ingin umatnya, Anda dan saya, menyembah Dia dengan hati yang tulus dan tidak hanya melakukan ritual. Aplikasi dalam kehidupan kita. 1. Menghormati Tuhan dengan hati yang tulus. 2. Menyembah Tuhan dengan kesetiaan dan kejujuran. 3. Mengesampingkan ritual yang kosong. 4. Mengampuni dosa-dosa dan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Dosa diri sendiri, dosa orang lain, dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita masih berdosa, kita tidak mungkin dapat memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu harus datang kepada Dia. Kita harus bertobat dulu, mohon pengampunan, penyucian untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka kalau kita mohon pengampunan dosa, Dia mengampuni dosa kita dan Dia akan melayakkan kita untuk berhubungan, memulihkan hubungan dengan Dia. Jadi Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 10 mengingatkan kita untuk menyembah Tuhan dengan benar, menghormatinya dengan hati yang tulus, dan meninggalkan ritual yang kosong, seremonial yang kosong, dan yang rutinitas belaka, tanpa ketulusan dan hati yang jujur dan kesetiaan di hadapannya. Sikap kritis dan praktis menyembah Tuhan dengan benar. Dan menghormatinya dengan hati yang tulus. Ada beberapa sikap kritis dan praktis. Sikap kritis. 1. Mengakui kelemahan dan kesalahan kita. Mengakui dan kelemahan dari kesalahan sebagai langkah awal menuju pemulihan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi akui segala dosa, kelemahan, dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah orang berdosa, kita lemah, kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Berdosa dalam penglihatan, pendengaran, dalam pikiran dan perbuatan, atau tindakan kita, atau dosa ketidakjujuran, ketaatan kita, atau kita dosa persungutan, kekhawatiran, hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Kita akui supaya kita sebagai langkah awal menuju pemulihan dengan Tuhan. Yang kedua, mengevaluasi motivasi dan tujuan menyembah untuk memastikan keselarasan dengan rencana Tuhan. Apa tujuan atau motivasi kita menyembah Tuhan? Mari, apakah motivasi kita benar selaras dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Biar kita menyembah Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan untuk diberkati, bukan untuk dihormati, bukan untuk disembuhkan, tapi kita menyembah Tuhan tanda kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Biar motivasi kita tulus, mengagungkan namanya, memuliakan namanya, mengasihi Dia dan mengucap syukur kepadanya, bukan dengan rencana-rencana yang lain. Yang ketiga, mengkritik ritual yang kosong. Mengkritik ritual yang kosong dan tidak memiliki makna. Jangan sampai kita menyembah Tuhan sebagai satu ritual saja, seremonial yang kosong belaka, atau kebiasaan belaka yang tak berarti, tanpa ketulusan, tanpa kekudusan, tanpa kesetiaan kepada Tuhan. Kita kritisi itu.
biar kita tinggalkan hal-hal yang demikian. Tapi kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang kudus, hati yang berkenan kepada Tuhan. Tanda penghormatan, tanda kasih kita kepada Tuhan. Tanda kita bergantung kepadanya. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bernapas. Tanpa Tuhan kita tidak dapat bernapas. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan aktivitas. Tanpa Tuhan kita tidak dapat menyembah Dia. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Berserta dengan Tuhanlah Dia akan memberikan kekuatan, kehidupan, keselamatan, berkat, pengampunan, dan anugerah yang berlimpah kepada kita. Hanya bergantung kepada Tuhan saja, maka kita hidup. Kita harus mengkritisi hal itu. Yang keempat, mencari kebenaran Alkitab. Mencari kebenaran Alkitab untuk memahami cara menyembah yang benar. Sikap praktis. 1. Berdoa dengan tulus. Berdoa dengan tulus dan tidak hanya mengulangi kata-kata saja, tapi tulus, suci, kudus, dan setia, jujur di hadapan Tuhan. Kita harus berdoa demikian. Yang kedua, membaca Alkitab secara teratur. Membaca Alkitab secara teratur untuk memperoleh hikmat dan pengertian. 3. Mengampuni dosa-dosa. Mengampuni dosa-dosa dan memulihkan hubungan dengan Tuhan. 4. Menjaga kesetiaan. Menjaga kesetiaan dan ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. 5. Berbagi kasih. Berbagi kasih dan kebaikan kepada orang lain. 6. Menghormati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya dalam ritual atau seremonial kebiasaan kita di gereja atau di persekutuan, tapi setiap langkah, setiap pekerjaan, setiap tindakan kita menghormati Tuhan dengan mentaatinya, dengan hidup jujur, setia, dan taat akan kepada firman-Nya. Bukan saja sebagai satu ritual, tetapi kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Tindakan nyata. 1. Buatlah perencanaan untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. 2. Tentukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kesalahan. 3. Cari dukungan dari komunitas Kristen, mentor-mentor rohani, atau orang-orang yang lebih dewasa iman daripada kita, atau orang-orang sudah berpengalaman dan diurapi oleh Tuhan. 4. Lakukan refleksi diri secara teratur. 5. Berbagi pengalaman dan kesaksian dengan orang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai ayat 10 dengan topik judul kita hari ini, pengajaran kita hari ini, dipanggil untuk menyembah Tuhan dengan benar dan tindakan sikap kritis dan praktis ini membawa kemanfaatan, memberkati kita sekalian supaya kita lebih hidup, lebih benar, lebih mulia, jujur, tulus, integritas di hadapan Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk kami semua yang mendengarkan siaran program ini, mendengarkan firman Tuhan ini, biar kami semua diberkati oleh Tuhan. Biar kami semua menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan benar, tulus, dengan menghormati Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengar siaran program ini. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang mereka alami, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di usus, di lambung, penyakit prostat, penyakit di pankreas,
penyakit di saluran kemih, penyakit apa saja, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit stroke, penyakit apa saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit, kami perintahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang Maha Kuasa, penebus dosa kami. Kami perintahkan engkau segala sakit penyakit keluar, keluar, keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit telah lenyap, disingkirkan, dihancurkan, dipulihkan. Kami telah disembuhkan, dipulihkan, kami sehat kembali, kami bisa beraktivitas, berdiri dan berjalan. Kami kuat, kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami masuk surga. Kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini. Presiden kami, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, TNI dan Polri, para pemimpin-pemimpin kami, kiranya Tuhan berikan hikmah dan kebijaksanaan, kemampuan untuk memanajemeni, mengayomi, memimpin rakyat pada bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang boleh mengenal dan bertawa, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk pelayanan, misi, penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus Tuhan. Agar nama itu didengar, dikumandangkan, diproklamirkan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan mereka dipercaya ada diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat-umat yang diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Di sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang esa. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan dan antek-anteknya, dan orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat yang percaya berada di sorga, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian, negara-negara, bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Jika Tuhan mereka ada berperang, Tuhan hentikan peperangan. Pertikaian, Tuhan hentikan pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan, dendam, sakit hati, atau kejahatan yang mereka lakukan. Tuhan hentikan semua. Biar umatmu di negara-negara atau bangsa-bangsa mana hidup dalam kedamaian, sukacita, tentram, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Kristus, bangsa-bangsa aman, negara-negara aman. Tidak ada peperangan lagi, tidak ada permusuhan dan pertikaian serta kejahatan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para pemimpin gereja, gembala-gembala Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati para gembala-gembala jemaat, gereja-gereja dari setiap denominasi apa saja. Kalau mereka mengajarkan tentang Yesus Kristus, pengajaran tentang Yesus Kristus, mereka adalah saudara kami seiman. Dan kami berdoa, jika mereka punya dalam tekanan, Tuhan berikan kekuatan. Mereka punya kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Pulihkan gereja-gereja Tuhan, para pemimpin gereja, para pendeta, gembala-gembala jemaat. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah penginjil, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah tinggi teologi, dimanapun berada. Biarnya semua sekolah-sekolah Alkitab, sekolah penginjil, STT, sekolah tinggi teologi, semua mengajarkan tentang Kristus, pengajaran tentang Kristus. Nama Kristus yang diajar, Kristus yang harus diberitakan. Biar setelah
kami selesai belajar, produk yang dihasilkan, kami semua menjadi garam dan terang dunia, menjadi para pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, dapat mempengaruhi dunia, menjadi garam dan terang, dan mempengaruhi dunia untuk percaya, menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar masyarakat yang ada dalam dunia ini boleh hidup dalam percaya kepada Kristus dan diselamatkan, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya hamba berdoa bagi STTRM, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan memberkati STTRM, sistem organisasinya, Tuhan memberkati sistem kurikulumnya, Tuhan memberkati para pemimpinnya, para stafnya, Tuhan memberkati para dosennya, Tuhan memberkati para mahasiswanya, S1, S2, S3, Tuhan memberkati semua, dan semuanya memuliakan Kristus. Biar produk-produk yang dihasilkan dari STTRM menjadi pemimpin yang handal dan berkualitas, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. STTRM makin jaya, STTRM makin jaya, STTRM makin diberkati. Banyak jiwa-jiwa, orang-orang yang belajar di STTRM, baik program S1, S2, dan S3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua kami mendengarkan siaran program ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, penyertaan, berkat, dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, setiap yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus kami terima berkat, kasih, kemuliaan, dan anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.